Nyari sisi bebas, kebetulan suasananya juga di BUMN itu kan enggak seperti yang dibayangkan beberapa orang ya, seperti itu loh. Kondisinya di dalam itu sendiri ya enggak ini juga sebenarnya itu loh. Enggak, terutama untuk saya pribadi, soalnya karakternya memang ya orang-orang bebas ya. Kalau orang Jawa bilang ya ngomong bebas. Tool waktu itu yang saya punya itu cuman palu, geraji, habis itu tang, ya seperti itu. Jadi awal saya jalan usaha ini sama sekali saya tidak punya alat listrik. Alat listrik itu baik itu bor, gerinda itu tidak ada waktu itu. Semuanya proses manual. Ya tidak ada, mau ditaksasi apa untuk modal awal. Sebenarnya tidak ada, faktor nekat aja, faktor nekat dan faktor kita punya komunitas saja, punya teman. Gitu. Sampai ngalami ya waktu itu putri saya yang pertama itu masih kecil, dia masih nyusu, dia mau masuk TK, ya sama sekali tidak ada. Maksudnya saya sendiri tidak punya uang ya waktu itu ya. Sekitar 120-150 itu. Nah cuman untuk perhitungan jasanya, kalau di kami itu estimasi itu antara 30-35%. Lebih banyak orang lagi. Untuk sekarang itu kan ada 4 orang ya yang standby di sini, sama yang di luar itu 5 orang. Ada 9 orang yang sudah jadi tanggungan bengkel teman kecil seperti itu. Nama saya Waki Suhandi. Kebetulan di sini saya owner dari bengkel teman kecil. Saya bertempat tinggal di Bumi Mangli Permai, Jember, Blok C24A. Nah, kalau asal saya sebenarnya Probolinggo. Saya kelahiran Probolinggo, cuman di Jember insya Allah mulai tahun 2001. Kebetulan kalau orang tua di sana semuanya wira swasta seperti itu. Nah, saya kebetulan anak kedua, adik saya wira swasta, mbak saya PNS, pegawai negeri sipil. Dan saya pribadi, saya nikah sama orang Jember, kebetulan dapat istri orang Jember. Saya alhamdulillah dikaruniai 3 orang putri. Bengkel teman kecil tuh pada awal mulanya banyak yang beranggapan ya bengkel secara umum ya. Bengkel biasanya kalau di Jember itu bengkel itu ya bengkel sepeda, bengkel motor, bengkel mesin kayak gitu. Cuman kebetulan untuk bengkel teman kecil itu lebih bergerak ke desain interior. Desain interior ya, bebas. Dalam artian bebas itu ada beberapa konsep yang memang kita angkat, mulai dari rustic, industrial, sebi mungkin ya, sampai minimalis seperti itu. Bahan utamanya juga banyak bermain di besi kayu ya. Akhirnya beberapa orang beranggapan kalau kita itu ada di jalur industrial. Cuman kalau saya mikir enggak lah, kita global gitu. Kita menyesuaikan sama zaman juga. Nah, kebetulan 2019 sampai sekarang itu industrial mulai diterima di Jember. Konsep-konsep industrial yang bermain di besi hitam sama kayu, warna natural kayu seperti itu mulai diterima seperti itu. Jadi bengkel teman kecil itu memang bergerak di interior seperti itu, desain interior. Bicara sebelum bengkel teman kecil ini ya, saya dulu kuliah sebenarnya di Jember. 2001 migrasi ke Jember, 2003 saya kuliah di Jember. Dianggap lulus tahun 2006, saya keterima di korporasi besar di Jarum. Insya Allah sekitar 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun. 2012 tepatnya saya resign,
pengen balik ke Jember. Waktu itu di Jarumnya ini tetap di kantor Surabaya, cuman banyak kan di luar pulau. 2012 saya resign, waktu itu masuk ke permodalan nasional Madani. Kebetulan ditempatkan di Tanggul Jember yang saya juga tidak tahu tempatnya itu di mana waktu itu. 1 tahun di sana. Nah, saya ditarik di Mandiri waktu itu, sempat ngelamar di Mandiri ya, bukan ditarik. Di Mandiri 2013, rantang waktu itu baru sampai 2016 akhir. Saya ngerasa ya gitu-gitu aja, maksudnya itu ternyata tidak cocok. Sisi bebasnya itu tidak ada. Waktu itu sisi bebas sebenarnya bukan nyari saya harus dapat lebih, dapat apa, enggak. Yang waktu itu mulai usaha ini sebenarnya nyari sisi bebas saja, nyari sisi bebas. Kebetulan suasananya juga di BUMN itu kan enggak seperti yang dibayangkan beberapa orang ya, seperti itulah kondisinya di dalam itu sendiri ya enggak ini juga sebenarnya itu loh. Terutama untuk saya pribadi, soalnya karakternya memang ya orang-orang bebas gitu. Kalau orang Jawa bilang ya ngomong bebas gitu. Baru 2016, tapi setahun sebelum saya resign saya sudah mulai produksi kecil-kecilan ya waktu itu sambil kerja, intinya seperti itu. 2015 tepatnya saya mulai produksi kecil-kecilan, mulai dari table number, jam dinding, poster palet, seperti itu. Terus ada beberapa juga rak cangkir kayak gitu. Dimulainya tahun 2015 itu. Seperti itu. 2016 baru saya putuskan untuk resign. Pilihan usaha sendiri itu pilihan paling bagus untuk tipe karakter orang seperti saya ya, seperti orang-orang bebas yang enggak pengen terikat aturan seperti saya, seperti itu. Nah, sebenarnya secara basic juga waktu kuliah saya banyak kecimpung di dunia seni ya, terutama seni rupa. Seni rupa mulai dari gambar, instalasi, seperti itu. Nah, 2016 waktu saya resign, akhirnya saya fokuskan untuk tetap jalan di industri rupa. Tak pikir passion sih awalnya. Passionnya mungkin lebih di sana. Memang secara pekerjaan itu kasar, tapi tak pikir hasilnya itu lebih bisa dihargai sama sama masyarakat, terutama sama beberapa teman, sama masyarakat umum, seperti itu. Lebih dihargainya di sana untuk art ya waktu itu. Kalau ditanya modal awal ya 2015 2016, agak modalnya ini sebenarnya ya bukan tidak ada ya, tetap ada lah, cuman saya lupa berapa pastinya itulah. Tapi untuk modal awal yang pasti kan alat, tool waktu itu yang saya punya itu cuman palu, geraji, habis itu tang, ya seperti itu. Jadi awal saya jalan usaha ini sama sekali saya tidak punya alat listrik. Alat listrik itu baik itu bor, gerenda itu tidak ada waktu itu. Semuanya proses manual. Semua proses manual. Baru laku 1, laku 2, laku 3. Nyoba kita ngumpulkan buat alat untuk kebutuhannya semacam bor, gerenda, meter saw kayak gitu. Dari situ ya memang untuk awal tak pikir kan tidak pasti juga ya, tidak pasti dalam artian itu ya kadang ada garapan kadang enggak. Makanya untuk alat itu juga enggak langsung, baru di akhir 2016 atau di awal 2017 mulai ada beberapa alat untuk investnya seperti itu. Kurang lebih kalau
oh ya enggak ada mau ditaksasi apa untuk modal awal, sebenarnya enggak ada, faktor nekat aja, faktor nekat dan faktor kita punya komunitas aja, punya teman gitu. Kalau diuangkan ya waktu itu waktu itu mungkin waktu itu zaman itu memang musimnya itu palet ya, palet, hampir semua bahannya itu palet, itu kayu bekas yang untuk pengiriman barang atau untuk forklift ngangkat kayak gitu. Nah itu dijual per lembar, dulunya itu harganya 8.000 per piece itulah. Nah waktu itu saya beli sekitar 30, berarti kalau diuangkan sekitar 240.000, kurang lebihnya seperti itu. Untuk sekarang ini sebenarnya sudah jalan di tahun kelima, usahaku sudah jalan tahun kelima. Dari 2015 2016 aku resign, fokus di sana ya. Untuk sekarang saya hitung insya Allah itu sudah jalan di tahun kelima. Di tahun kelima ya, kalau bicara kita ngelewati apa aja ya, bahkan babak belur pun juga kita lewati, seperti itulah. Usaha itu kan apa ya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu berat-beratnya usaha memang waktu itu, soalnya kenapa, pasar aja belum ada. Terus beberapa part yang saya pilih juga waktu itu masih asing buat teman-teman Jember, apalagi untuk konsumen Jember ya. Pandemi. Saya kalau saya baca ya, ini fase sebenarnya, fase untuk bengkel pribadi ini sebenarnya fase 2015, 16, 17, 18 kita bangun, 2018 kita dapat job, alhamdulillah bisa tiap hari, 2019 juga sama, 2020 baru kita ngadepi namanya pandemi. Saya pikir all ya. Di 2020 awal karyawan bengkel ini ya, teman-teman yang hidup di bengkel ini ada 6 orang di 2020 awal sampai bulan Maret itu kita masih bisa terima job. Masih 6 orang. Cuman setelah pandemi, sebenarnya kalau bengkel ini domino kenanya. Domino dalam artian berhubung bengkel teman kecil itu banyak garapan, itu interior cafe, desain hotel, terus beberapa part ya yang bukan kebutuhan pokok secara langsung. Akhirnya benar-benar di bulan Mei-nya kita benar-benar kena gitu. Bahkan waktu itu sama sekali tidak ada garapan sampai Mei, Juni, Juli pertengahan baru ada garapan, dan itu baru bisa mulai cuman 2 orang yang bisa bantu. Jadi sampai kena ke kemampuan bayar dalam artian kita tidak bisa gaji, seperti itu. Terus pandemi juga itu bisa ngerubah cara berpikir saya. Soalnya saya pikir selama ini kafe itu jadi sumber penghidupan untuk penggarapan di kafe ya. Cuman akhirnya setelah pandemi saya mulai mikir gimana caranya konsep yang kita garap itu bisa masuk ke perseorangan atau perumahan, begitu, ke rumah-rumah biasa sebenarnya. Jadi interior kafe itu bisa masuk ke konsep-konsep rumah minimalis yang ada di perumahan sekarang di Jember, seperti itu. Kalau omset awal saya berani jalanin sebenarnya cuma di angka 400 sampai 700.000. Pertimbangannya waktu itu saya di perusahaan lama itu digaji memang kurang lebihnya di angka 3 juta. Cuman setelah dihitung bersih gaji itu sisanya itu di 400, seperti itulah. Nah, awal-awal 2015 saya buat kotak kunci, buat jam dinding, itu 1 bulan itu bisa menghasilkan 700. Berarti saya mikir waktu itu, kerjaan dari pekerjaan yang saya tekuni, yang dalam tanda kutip saya bebas, itu bisa menghasilkan 700, seperti itu. Nah, itu yang jadi tekad awal ya, modal awal bahkan kalau saya bilang. Seiring jalannya waktu, kalau untuk musim-musim seperti ini kita kan kebetulan jalannya di jasa ya.
Kalau omset pasti bulanan itu enggak mesti, kebetulan untuk bulan ini ada 3 garapan. Begitu 3 garapan itu average rata-rata per garapan itu di angka 40 sampai 50 lah maksimal. Untuk itu proses penggarapan sekitar 1 bulanan. 1 bulan berarti di 3 garapan. Estimasinya segitu, sekitar 120-150 itu. Nah, cuman untuk perhitungan jasanya, kalau di kami itu estimasi itu antara 30 sampai 35%. Intinya seperti itu. Kalau yang paling berkesan ya sama lah kayak pengusaha yang lain ya, yang dia menitiki dari awal, dari nol ya, usaha-usaha yang non modal. Saya pikir ya sama lah, kalau hal yang berkesan itu kan proses kesehariannya, masalah terus komplain kayak gitu, saya pikir itu hal wajar gitu lah. Cuman ya apa, kalau berkesannya itu hampir tiap harinya selama proses, mulai dari tidak punya alat sampai punya alat. Saya pikir all global berkesan, maksudnya itu tercatat di memori saya, itu benar-benar melekat itu. Soalnya ya apa, bilang kehujanan, kepanasan itu pasti gitu. Hal-hal seperti itu pasti, apalagi untuk kita yang pekerja kasar seperti itu. Kalau suka duka ya ya flashback lagi akhirnya. Nah, kalau suka duka mulai dari awal, mulai dari sendirian ya, wis kulaan barang sendiri, nyari bahan sendiri, nyari pasar sendiri, jual sendiri, garap sendiri. Saya ngalami mulai dari proses yaitu proses sendirian sampai ada di suatu saat pesanan mulai datang, mulai ada kata ndak nutut, gimana ya kudu harus nambah orang gitu loh. Harus nambah orang, mulai dari 1 orang, mampu bayar 1 orang, setelah itu 2 orang dan seterusnya. Saya pikir di situ ada suka dukanya ya, terutama masalah trust aja, kepercayaan dalam artian kepercayaan keluarga. Di tahun 2016 itu ya hitung aja, dari pegawai perbankan gitu ya, Mariono banting setir jadi tukang. persepsinya keluarga, persepsinya orang-orang tetangga itu kan ya lucu juga. Maksudnya lucu dalam artian cara pandangnya kita kan dari pekerjaan bersih ke pekerjaan yang kasar, kotor kayak gitu lah. Sampai saya ngalami suatu saat ya memang terutama ke orang-orang terdekat ya, trust kepercayaan kalau saya nantinya bakal bisa, itu kan enggak semudah itu loh. Sampai ngalami ya, waktu itu putri saya yang pertama itu masih kecil, dia masih nyusu, dia mau masuk TK ya, sama sekali enggak ada. Maksudnya saya sendiri enggak punya uang ya waktu itu ya gitu loh. Cuman ya dari situ juga akhirnya saya maksa pekerjaan ini ya, wis ndak ada pilihan lagi gitu loh. Maksa di pekerjaan ini yang sekiranya pekerjaan ini bisa menghasilkan, intinya seperti itu. Kalau ini cerita dukanya ya, dukanya yang paling berat ya memang waktu itu kirim aja itu susah, kita kan sewa. Padahal waktu itu kita jualnya kadang lupa masukkan kalau kita harus sewa pickup apa itu. Jadi anggapan waktu itu yes, pokok jalan, pokok cukup dulu. Tapi untuk saving, apalagi untuk beli alat itu belum bisa waktu itu. Seperti itulah. Ya banyak banget kalau dukanya. Nek dipikir abot gitu ya berat banget gitu loh. Waktu itu berat banget ya.
sampai sekarang pun kalau bicara dukanya ya banyak, terutama ya ini kan masalah tempat juga ya. Masalah tempat, saya sampai sekarang kan masih kontrak. Dalam arti masih kontrak ini memang sudah ada lahan, cuman belum soalnya kena pandemi kemarin juga, ya itu bagian dari dukanya juga itu loh. Kalau ditanya sukanya, iya bebas aja. Jadi sekarang itu ya bebas mau ngopi kapan aja, mau bangun jam berapa aja, yang penting tanggungan kita ke orang selesai. Ini seperti itu. Kalau bicara pencapaian ya, pencapaian selama 5-4 tahun terakhir ini, pencapaian paling besar itu di 2018 insya Allah. Dulu kan istri saya juga di perbankan itu loh. Akhirnya saya putuskan untuk resign juga itu loh. Jadi setelah kelahiran anak saya yang kedua, saya pikir mampu lah, dan memang tugas saya sebenarnya untuk biar istri saya di rumah, dia jadi bisa ngurus anak apa seperti itu. Itu salah satu pencapaian besar. Yang kedua, jadi ada cita-cita mertua itu waktu itu untuk anak saya yang pertama itu pengen sekolah di ya salah satu sekolah swasta di Jember. Tak pikir waktu saya kerja di perusahaan 2 orang ya tidak mampu juga sih waktu itu untuk masuk ke sana itu loh. Dan alhamdulillah di bengkel ini ya bisa akhirnya waktu itu di kelas 1 naik ke kelas 2 bisa saya pindah ke sana. Intinya seperti itu. Jadi ada beberapa pencapaian memang yang menurut saya besar itu, selain ya dulu balik joki, dulu armadanya ndak ada. Ya sekarang ada pickup, ada box seperti itu. Wis sama dulu listrik juga ndak mesti mampu, sudah ada generator kayak gitu. Itu pencapaian secara fisik aja ya yang kelihatan kayak gitu. Cuman sisi moralnya pencapaian paling besar yaitu di kepercayaan diri aja, kalau ternyata usaha sekasar apapun itu mampu buat ngidupin. Ini seperti itu. Harapan ke depan untuk bengkel teman kecil bisa lebih menghidupi lebih banyak orang lagi. Untuk sekarang itu kan ada 4 orang ya yang standby di sini, sama yang di luar itu 5 orang. Ada 9 orang yang sudah jadi tanggungan bengkel teman kecil seperti itu. Nah, untuk kedepannya ada beberapa PR yang memang harusnya di tahun 2020 kemarin itu selesai, terutama tempat, terus izin usaha. Cuma kalau untuk izin usaha kita sudah berbentuk CV dan itu legal, sudah terdaftar di Kemenkumham, SIUJK sudah terurus, SPU sudah ada. Insya Allah untuk proses-proses yang butuh surat keterangan ahli itu sudah bisa, intinya seperti itu. Kalau untuk harapan ke depan yang paling utama sebenarnya bisa nyerap lebih banyak lagi teman-teman sekitar yang memang butuh pekerjaan, intinya seperti itu. Buat teman-teman yang lain ya yang sebenarnya yang bingung gitu loh, soalnya gini, aku mulai usaha itu dari umur 33, sekarang itu sudah nginjak 39. Umur itu penting. Umur itu untuk di produktivitas sebenarnya. Intinya itu jangan takut untuk memulai. Nggak perlu harus keluar dulu dari perusahaan yang sekarang. Intinya itu memulai itu loh. Soalnya kenapa? Perusahaan usaha ya yang paling bagus itu memang usaha yang dimulai, itu kalau katanya Bob Sadino. Intinya seperti itu. Dan kedua, rezeki itu ndak terbatas. Kalau sekarang ya, kondisi sekarang, rezeki itu sudah ndak dilihat dari jenis pekerjaannya apa, entah itu apa, bahkan pekerjaan paling kotor pun itu malah bisa lebih menghasilkan dari pekerjaan yang paling bersih. Intinya seperti itu kalau saya ya, seperti itu.
Jadi intinya jangan takut memulai, intinya itu. Soalnya kenapa? Ya ndak ada aib di semua pekerjaan itu. Yang jadi aib itu sebenarnya kemalasan. Satu kata-kata pendek buat untuk sejahtera lah.